Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Rismaya dengan nomor induk mahasiswa 3402210150, kelas manajemen reguler semester 2 tingkat 1. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis. Pada video kali ini merupakan video pada pertemuan yang ke-12, di mana materinya terdiri dari yang pertama Profitability Index atau PI, yang kedua Break-Even Point atau BEP, yang ketiga Profitability Ratio atau PR, dan yang terakhir yaitu Benefit Cost Ratio atau BC. Nah, untuk yang pertama, Profitability Index atau PI merupakan metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Untuk break-even point atau BEP, analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Untuk yang selanjutnya, profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu benefit cost ratio atau BC, merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Oke, nah di sini saya sudah mempunyai data pada mesin A dan juga mesin B, di mana data ini merupakan data yang didapatkan pada pertemuan sebelumnya. Di sini langsung saja kita akan mencari data pada Profitability Index mesin A dan juga Profitability Index pada mesin B. Untuk yang pertama, Profitability Index mesin A, rumusnya sama dengan total present value dibagi dengan initial investment, enter. Lalu yang selanjutnya, Profitability Index mesin B sama dengan total present value dibagi initial investment, enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan untuk Profitability Index pada mesin A dan juga Profitability Index pada mesin B, yang artinya Profitability Index pada mesin A lebih baik daripada Profitability Index pada mesin B. Nah, ini sudah selesai pada materi Profitability Index atau PI. Untuk yang selanjutnya yaitu ada BEP. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit. Biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Lalu, jumlah unit yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan ada berapa? Itu pertanyaannya. Langsung saja di sini kita sudah memasukkan data-datanya pada tabel. Lalu untuk yang akan kita cari yang pertama yaitu total penjualan, di mana total penjualan ini merupakan hasil dari penjumlahan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Enter. Oke, di sini sudah ada hasilnya untuk total penjualan yaitu 5 juta. Nah, kita lanjut lagi langsung ke BEP dalam unit. Untuk BEP dalam unit yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi harga variabel per unit tutup kurung enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya 16.000 yang artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Lalu jika kita lihat BEP dalam rupiah, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Tutup kurung, enter. Di sini sudah ada hasilnya 4 juta, yang artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, berarti BEP ini di sini perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan 16.000 unit dan keuntungan atau laba mencapai 4 juta.
Nah, di sini sudah untuk BEP sudah selesai. Kita lanjut lagi untuk PR atau Profitability Ratio. Di sini ada 4, dibagi lagi menjadi 4 untuk profitability ratio. Yang pertama yaitu ada profitability margin atau PM. Di sini PT Nisrinat Sitkin Alia mempunyai data yang pertama NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Di sini data-datanya sudah kita masukkan dalam tabel. Langsung saja kita cari profitability margin atau PM-nya dengan rumus sama dengan NOI dibagi NS lalu dikali 100%, enter. Oke, sudah mendapatkan hasilnya. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu earning power atau EP. PD Wawa mempunyai data yang pertama NOI tahun 2021 sebesar 4 juta dan TA tahun 2021 sebesar 15 juta. Data-datanya sudah kita masukkan, langsung saja kita cari earning power-nya atau EP, di mana EP sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Enter. Oke, sudah ada hasilnya EP 26,7%. Yang selanjutnya, return on investment atau ROI. Di sini ada Civicasia mempunyai data yang pertama NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Nah, datanya kita masukkan ke dalam tabel, lalu untuk rumus ROI-nya atau return on investment-nya yaitu NOI dibagi dengan TI lalu dikali 100%. Enter, sudah mendapatkan hasilnya. Lalu untuk yang terakhir yaitu rentabilitas modal sendiri. Di sini terdapat PD Dendi Santosa mempunyai data yang pertama NOI tahun 2011 sebesar 10 juta dengan interest sebesar 5% dan taxes sebesar RP 10%, lalu memiliki modal sendiri pada tahun 2011 sebesar 20 juta. Data-datanya sudah kita masukkan semua. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Untuk EAT sama dengan NOI dikurangi dalam kurung NOI dikali interest ditambah NOI dikali taxes. Tutup kurung, enter. Oke, di sini langsung masuk EAT-nya 8.500.000. Lalu untuk rentabilitas modal sendiri yaitu EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Oke, di sini sudah ada hasilnya 42,5%. Kita lihat lagi, untuk yang pertama profitability margin hasilnya 16,7%, earning power 26,7%, return on investment 33,3%, dan rentabilitas modal sendiri dengan EAT 8.500.000 dan rentabilitas modal sendirinya yaitu 42,5%. Untuk yang selanjutnya, di sini benefit cost ratio. Rasio tetap, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah Rp 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi BO sebesar 20 juta, keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar Rp 126 juta. Nah, langsung saja kita memasukkan untuk rumus total biaya. Oke, untuk rumus total biaya yaitu sama dengan initial investment dikali rate, dalam kurung dulu, initial investment dikali rate, tutup kurung, ditambah dalam kurung initial investment dikurangi dalam kurung initial investment dikali nilai residu, tutup kurung 2 kali, dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Oke, sudah hasilnya total biaya yaitu 100 juta. Untuk B persyarat IO-nya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Enter, 1,26. Nah, untuk yang selanjutnya di sini B persyarat rasio tidak tetap. Di sini sudah ada penjelasannya. Dan di sini biaya tahun ke-1 sama seperti tadi yang di atas. Untuk biaya tahun keduanya, total biaya akan mengikuti karena rate-nya jadi 6%, total biaya jadi 110.000. Persennya sama dengan kita masukkan benefit per tahun dibagi total biaya, enter. Hasilnya 1,9
145. Untuk biaya tahun ketiga, perserationnya benefit per cost-nya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Oke? Oke, sudah ada hasilnya. Nah, ini sudah selesai untuk pencarian benefit cost ratio, lalu PR, lalu BEP, dan juga PI. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.